Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Amirul Hasan dari kelas 1142 nomor presensi 8. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang perang Badri. Ada beberapa subbab materi tentang mengenai perang Badri yang akan saya jelaskan sebentar lagi. Mari kita mulai video kali ini dengan bacaan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, yaitu apa sih perang Badri itu? Jadi begini kawan, Perang Badri adalah peperangan yang berlangsung di Sumatera Barat dan sekitarnya, terutama di kawasan Kerajaan Paguruyung dari tahun 1803 hingga 1838 Masehi. Perang ini merupakan peperangan yang pada awalnya akibat pertentangan dalam masalah agama sebelum berubah menjadi peperangan melawan penjajahan. Perlu dipahami, sekalipun masyarakat Sumatera Barat sudah memeluk agama Islam, tapi sebagian masyarakat masih memegang teguh adat dan kebiasaan yang kadang-kadang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Nah, golongan masyarakat yang memegang teguh adat dan kebiasaan yang melenceng ini disebut dengan kaum adat. Sedangkan golongan masyarakat yang ingin memurnikan agama Islam disebut dengan kaum Padri. Adanya perbedaan antara kedua kaum ini menyebabkan pertentangan yang menjadi pintu masuk bagi campur tangan Belanda dalam menguasai daerah Sumatera Barat. Yang kedua, kenapa sih dinamakan Perang Badri? Perang Badri diambil dari salah satu kaum yang saling bertentangan, yakni kaum Badri. Ada beberapa pendapat mengenai istilah Padri. Ada yang mengatakan Padri berasal dari kata Portugis padre, yang artinya bapak, sebuah gelar yang biasa diberikan untuk golongan pendeta. Ada pula yang mengatakan berasal dari kata Pedir, sebuah kota bandar di pesisir utara Aceh, tempat transit dan pemberangkatan kaum muslimin yang akan melaksanakan ibadah haji ke Mekah. Di Minangkabau pada awal abad ke-19, istilah Padri belum dikenal. Waktu itu hanya populer sebutan golongan hitam dan golongan putih. Penamaan ini didasarkan pada pakaian yang mereka kenakan. Golongan putih yang pakaiannya serba putih adalah para pembaru. Kemudian oleh penulis-penulis sejarah disebut sebagai kaum Badri. Belum diketahui mengapa golongan putih ini mereka sebut sebagai kaum Badri. Sedangkan untuk golongan hitam merupakan kelompok yang memakai pakaian serba hitam. Kelompok ini merupakan kelompok yang mempertahankan paham yang terlebih dahulu sudah berkembang lama di Minangkabau, sehingga juga dikenal sebagai golongan adat. Yang ketiga, latar belakang terjadinya Perang Badri. Sebelumnya, pada akhir abad ke-18, datanglah seorang ulama dari Kota Tuo menuju dataran Agam. Beliau dikenal dengan Tuanku Kota Tuo. Beliau mempunyai misi untuk memurnikan agama Islam yang dianggapnya sudah melenceng di daerah Minangkabau. Pada tahun 1803 datanglah 3 orang ulama yang baru saja pulang haji dari tanah suci Mekah, yakni Haji Miskin, Haji Sumani, dan Haji Piabang. Mereka melakukan gerakan pembaruan atau pemurnian pelajaran ajaran Islam di Minangkabau sama seperti Tuanku Kota Tuo sebelumnya. Orang-orang yang melakukan gerakan pemurnian ini disebut dengan kaum Badri. Dalam melaksanakan pemurnian ini, kaum Badri menentang praktik berbagai adat dan kebiasaan kaum adat yang memang dilarang keras dalam ajaran Islam, seperti berjudi, menyambung ayam, dan minum-minuman keras. Kaum adat yang mendapat dukungan dari beberapa pejabat penting kerajaan menolak gerakan kaum Badri ini. Terjadilah pertentangan antara keduanya. Sebelumnya, masyarakat adat sudah pernah berkata akan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan tersebut. Namun, masyarakat masih tetap menjalankan kebiasaan tersebut dan membuat kaum Badri marah sehingga terjadi peperangan. Perang Badri ini bisa disebut dengan perang saudara. Karena apa? Karena dalam perang tersebut melibatkan Minang dan Mandailing. Kaum Badri dipimpin oleh Harimau Nan Salapan, sementara kaum adat dipimpin Sultan Arifin Meningsih. Selama perang saudara ini meletus, kaum Badri menghadapi perlawanan sengit di tanah datar dan di dataran-dataran rendah. Namun kaum Badri mampu meraih kemenangan. Pada tahun 1815, sebagian besar keluarga kerajaan Minangkabau terbunuh di tanah datar. Sehingga pada tanggal 10 Februari tahun 1821, kaum adat dan Belanda melakukan perjanjian persahabatan untuk menghadapi perlawanan dari kaum Badri. Sebenarnya mereka pernah meminta bantuan kepada Inggris, namun ditolak karena Inggris sudah tidak berkuasa di Indonesia. Yang keempat, proses terjadinya Perang Badri. Terdapat 3 fase dalam perang ini.
Fase pertama terjadi pada tahun 1821 sampai 1825 Masehi. Jadi kaum Padri ini sudah tahu kawan bahwa kaum adat dan Belanda sudah bekerja sama, sehingga mereka mulai menyerang pos-pos dan penjagatan terhadap patroli-patroli Belanda pada tahun 1821 di Simawang, Solo Air, Pinang, dan lain-lain. Pemimpin saat itu yakni Tuanku Pasaman menggerakkan sekitar 20.000 sampai 25.000 pasukan untuk mengadakan serangan di sekitar hutan di sebelah timur gunung. Sedangkan Belanda dengan kekuatan 200 orang serdadu Eropa ditambah sekitar 10.000 pasukan orang pribumi termasuk juga kaum adat. Kaum Padri menggunakan senjata yang tradisional seperti tombak, parang, pedang, dan lain-lain. Sedangkan dengan serdadu Eropa yang jumlahnya yang ditambah dengan 10.000 pasukan orang pribumi ini menggunakan senjata modern. Pasukan Tuanku Pasaman kemudian kewalahan sehingga mundur ke Lintau. Sementara pasukan Belanda berhasil menguasai seluruh daerah tanah datar dan mendirikan benteng Fort Van Capellen di Batu Sangkar serta benteng Fort de Kock di Bukit Tinggi untuk menggempur pasukan Padri. Namun usaha tersebut gagal. Pada tahun 1822 terjadilah pertempuran di Baso yang dipimpin oleh Tuanku Nan Renceh. Di Borneo, kaum Padri berhasil menyerang Belanda yang kala itu dipimpin oleh Martius dan Kapten Bruce. Pada tanggal 24 September 1822, pasukan Padri menyerang Belanda di Agam. Bulan September itu, kaum Padri berhasil mengusir Belanda dari Sungai Puar, Guguk Sigandan, dan Tanjung Alam. Pada tahun 1823, pasukan Padri berhasil mengalahkan tentara Belanda di Kapau. Kemudian kesatuan kaum Padri yang terkenal adalah yang berpusat di Ponjol dengan pemimpin mereka yakni Peto Syarif. Peto Syarif ini yang kemudian dikenal dengan nama Tuanku Imam Bonjol. Dia sangat gigih memimpin kaum Padri untuk melawan kekejaman dan keserakahan Belanda di tanah Minangkabau. Karena merasa kewalahan dalam melawan kaum Padri, maka Belanda mengambil strategi damai. Oleh karena itu, pada tanggal 26 Januari 1824 tercapailah perundingan damai antara Belanda dengan kaum Padri di wilayah Alahan Panjang. Perundingan ini dikenal dengan Perjanjian Masang. Namun Belanda malah memanfaatkan itu untuk menduduki daerah lain, sehingga perlawanan kaum Padri masih berlangsung di berbagai tempat. Fase kedua terjadi pada tahun 1825 sampai 1830 Masehi. Pada tahun 1825, posisi Belanda semakin sulit, apalagi di Pulau Jawa sedang berlangsung perang yang sangat dahsyat, yakni perang Diponegoro, sehingga Belanda mengajak kaum Padri untuk melaksanakan perundingan. Oleh karena itu, Kolonel de Stuart yang merupakan penguasa sipil dan militer di Sumatera Barat berusaha mengadakan kontak dengan tokoh-tokoh kaum Padri untuk menghentikan perang dan sebaliknya perlu mengadakan perjanjian damai. Kaum Padri tidak begitu menghiraukan ajakan damai dari Belanda karena Belanda sudah biasa bersikap licik. Belanda kemudian minta bantuan kepada seorang saudagar keturunan Arab yang bernama Sulaiman Al-Jufri untuk mendekati dan membujuk para pemuka kaum Padri agar dapat diajak berdamai. Sulaiman Al-Jufri menemui Tuanku Imam Bonjol agar bersedia berdamai dengan Belanda. Namun Tuanku Imam Bonjol menolak. Kemudian menemui Tuanku Lintau. Ternyata beliau merespon ajakan damai itu. Hal ini juga didukung oleh Tuanku Nan Renceh. Itulah sebabnya pada tanggal 15 November tahun 1825 ditandatangani Perjanjian Padang. Isi Perjanjian Padang itu antara lain: A. Belanda mengakui kekuasaan pemimpin Padri di Batu Sangkar, Sarwaso, Padang Guguk Sigandang, Agam, Bukit Tinggi, dan menjamin pelaksanaan sistem agama di daerahnya. B. Kedua belah pihak tidak akan saling menyerang. C. Kedua pihak akan melindungi para pedagang dan orang-orang yang sedang melakukan perjalanan. Dan yang terakhir, secara bertahap, Belanda akan melarang praktik adu ayam. Fase ketiga terjadi pada tahun 1830 sampai 1873 atau 1838 Masehi. Setelah perang Diponegoro berakhir pada tahun 1830, semua kekuatan Belanda dikonsentrasikan ke Sumatera Barat untuk menghadapi perlawanan kaum Padri. Dimulailah perang Padri fase ketiga ini. Pada pertemuan fase ketiga ini, kaum Padri mulai mendapatkan simpati dari kaum adat. Dengan demikian, kekuatan para pejuang di Sumatera Barat akan meningkat. Orang-orang Padri yang mendapatkan dukungan kaum adat itu akan
itu bergerak ke pos-pos tentara Belanda untuk memulai penyerangan. Kaum Padri dari Bukit Kamang berhasil memutuskan sarana komunikasi antara benteng Belanda di Tanjung Alam dan Bukit Tinggi. Tindakan kaum Padri ini dijadikan alasan Belanda untuk menyerang Kota Tuwo di Ampe Angkek di bawah pimpinan Gilafri, serta membangun benteng pertahanan dari Ampang Gadang sampai ke Biaro. Batanggadis, sebuah nagari yang memiliki posisi sangat strategis terletak antara Tanjung Alam dan Batu Sangkar, juga ikut diduduki oleh Belanda. Tahun 1831, Gilafari digantikan oleh Jacob Eliot. Eliot ini telah mendapatkan pesan dari Gubernur Jenderal Van den Bosch agar melaksanakan serangan besar-besaran terhadap kaum Padri. Eliot segera mengerahkan pasukannya untuk menguasai beberapa nagari seperti Manggung, Naras, dan Batipu. Setelah menguasai Batipu, serangan Belanda ditujukan ke Benteng Marapalam. Benteng ini merupakan kunci untuk dapat menguasai Lintau. Karena bantuan dua orang Padri yang berkhianat dengan menunjukkan jalan menuju benteng kepada Belanda, maka pada Agustus tahun 1831, Belanda dapat menguasai benteng Marapalam tersebut. Dengan jatuhnya benteng ini, maka beberapa nagari di sekitarnya ikut menyerah. Seiring dengan datangnya bala bantuan pasukan dari Jawa pada tahun 1832, maka Belanda semakin meningkatkan ofensifnya terhadap kekuatan kaum Padri di berbagai daerah. Tahun 1833, kekuatan Belanda sudah begitu besar. Dengan kekuatan yang berlipat ganda, Belanda melakukan penyerangan terhadap pos-pos pertahanan kaum Padri, seperti di Banu Hampu, Kamang, Gugu Sigadang, Tanjung Alam, Sungai Puar, Cadung, dan beberapa nagari di Agam. Di samping strategi militer, setelah Van den Bosch berkunjung ke Sumatera Barat, diterapkan strategi winning the heart kepada masyarakat. Pajak pasar dan berbagai jenis pajak mulai dihapuskan. Penghulu yang kehilangan penghasilan akibat penghapusan pajak kemudian diberi gaji 25-30 gulden. Para kuli yang bekerja untuk pemerintah Belanda juga diberi gaji 50 sen per hari. Eliot digantikan oleh Francis yang tidak akan mencampuri urusan pemerintahan tradisional di Minangkabau. Kemudian dikeluarkan plakat panjang. Plakat panjang ini adalah pernyataan atau janji hikmat yang isinya tidak akan ada lagi peperangan antara Belanda dan kaum Padri. Setelah pengumuman plakat panjang ini, Belanda mulai menawarkan perdamaian kepada para pemimpin Padri. Yang kelima, akhir peristiwa Perang Padri. Dengan kebijakan baru itu, beberapa tokoh Padri dikontak oleh Belanda dalam rangka mencapai perdamaian. Setelah kekuatan pasukan Tuanku Nancar tidak dapat dihancurkan, perdana terakhir perjuangan kaum Padri berada di tangan Tuanku Imam Bonjol. Tahun 1834, Belanda dapat memusatkan kekuatannya untuk menyerang pasukan Imam Bonjol di daerah Bonjol. Jalan-jalan yang menghubungkan daerah Bonjol dengan daerah pantai sudah diblokade oleh tentara Belanda. Tanggal 16 Juni 1835, benteng Bonjol dihujani meriam oleh serdadu Belanda. Agustus tahun 1835, benteng di perbukitan dekat Bonjol jatuh ke tangan Belanda. Belanda juga mencoba mengontak Tuanku Imam Bonjol untuk berdamai, namun sebetulnya Imam Bonjol mau berdamai. Akan tetapi dengan beberapa persyaratan, antara lain kalau tercapai perdamaian itu, Imam Bonjol meminta agar Bonjol dibebaskan dari bentuk kerja paksa dan nagari itu tidak diduduki oleh Belanda. Tetapi Belanda tidak pernah memberikan jawaban. Sampai tahun 1836, benteng Bonjol tetap dapat dipertahankan oleh pasukan Padri. Akan tetapi satu persatu pemimpin Padri dapat ditangkap. Hal ini jelas dapat memperlama pertahanan pasukan Padri. Namun di bawah komando Imam Bonjol, mereka terus berjuang untuk mempertahankan setiap jengkal tanah Minangkabau. Bulan Oktober 1837, secara ketat Belanda mengepung dan menyerang benteng Bonjol dari berbagai arah. Akhirnya Tuanku Imam Bonjol dan pasukannya terdesak. Pada tanggal 25 Oktober 1837, Tuanku Imam Bonjol ditangkap. Pasukan yang dapat meloloskan diri melanjutkan perang gerilya di hutan-hutan Sumatera Barat. Imam Bonjol sendiri kemudian dibuang ke Cianjur, Jawa Barat. Tanggal 19 Januari tahun 1839 ia dibuang ke Ambon, dan tahun 1841 dipindahkan ke Manado sampai meninggalnya pada tanggal 6 November 1864. Yang keenam, pelajaran yang dapat diambil dari Perang Padri. Dalam Perang Padri ini kita harus bisa mendapatkan pelajaran atau ibroh yang terkandung di dalamnya. Seperti yang pertama,
kita harus mempunyai semangat yang tinggi dalam menjalani kehidupan ini. Seperti semangat juang kaum Padri dalam melawan Belanda yang pantang menyerah dan gigih berusaha mengusir Belanda dan memperjuangkan kemerdekaannya. Yang kedua, kita harus bersatu sebagai rakyat Indonesia dalam menghadapi era globalisasi saat ini yang cenderung ke arah negatif. Kita harus saling bersatu, kawan. Jadi kita tidak boleh meniru sikap kaum Padri dan kaum adat ya yang awal-awal. Jadi kita harus bersatu walaupun kita berbeda. Jadi jangan menganggap bahwa perbedaan itu adalah awal dari perpecahan, namun awal dari kemajuan dan kesatuan. Yang ketiga, kita harus saling bekerja sama dalam membangun Indonesia yang lebih baik lagi. Dan yang terakhir, kita harus menepati janji yang telah kita buat. Kita tidak boleh meniru sikap Belanda ketika melakukan perjanjian Masang. Belanda mengkhianati perjanjian tersebut dengan menduduki daerah-daerah lain. Mungkin ada banyak pelajaran yang lain yang dapat kita ambil. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata atau tutur kata yang salah atau informasi yang kurang lengkap, mohon dimaafkan. Dan tetap ingat kata-kata Bung Karno, jas merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mungkin cukup sekian video tentang Perang Padri ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.